Di video ini aku bakal bahas 3 rahasia progresi chord yang cocok di jazz, pop, ataupun worship. Biar permainan kamu jadi gak gitu-gitu aja. Aku udah mulai main piano dari umur 5, mendapat diploma jazzku di umur 17, dan mengajar 300 murid di sekolah musikku. Rahasia pertama, belajar secondary dominant. Nah, secondary dominant itu, ya, intinya itu berasal dari circle of fifth, ya. Kita bisa pakai di semua chord dan diadaptasi dari aturan 5 7 dari chord tujuan. Nah, maksudnya gimana? Kan saya udah pernah bilang ya, ini adalah konsep yang gak ditulis di slide, tapi saya pengen jelasin. Chord 1 itu adalah chord rumah, bener kan? Chord rumah. 5 itu adalah chord paling tegang, ya. Makanya, sebenarnya, chord rumah ini tuh kita bisa pinpoint, atau ibarat kita tuh bisa bikin chord yang sebenarnya, chord apapun kita jadiin rumah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau contohnya kita kunci C nih. Kunci C. Kan chord rumah yang kita pikir adalah ini kan. Tapi contohnya kita A minor. Nah, kita bisa untuk sementara kita jadiin A minornya itu rumah. Ya, kita bisa sementara jadiin rumah. Makanya sebelum kita ke 6 minor, kita bisa menambah suatu chord sehingga pas balik ke 6 minor tuh suaranya enak sekali. Karena kan kalau chord 1 itu, kalau contohnya C, chord tegang paling tegang itu adalah 5 kan, adalah chord G. Dimana pas G ke C itu enak sekali rasanya. Ini juga sama, contohnya kita 6 minor, kita tuh bisa menambah suatu chord sebelum 6 minor, sebelum A minor nih, sehingga rasanya enak banget pas balik ke A minor. Nah, rumusnya itu adalah kita memakai chord 5 dominan 7 dari chord tujuan. Dan ini merupakan tipe dari passing chord atau jembatan antar chord. Jembatan itu apa sih artinya? Passing chord itu artinya adalah chord yang menjembatani antara perpindahan dari chord satu ke chord lainnya. Jadi contohnya dari C ke A minor. Kita bisa tuh di tengah-tengah C ke A minor kita tambahin suatu chord. Nah, chord itu act sebagai passing chord. Nah, rumusnya dari secondary dominant itu adalah apa? Rumusnya adalah kita memainkan, yang tadi saya bilang, chord 5 dari chord tujuan kita. Jadi kalau contohnya tadi yang kita contoh yang awal-awal deh. Contoh awal-awal adalah kita menjadikan A minor sebagai chord tujuan kita atau chord rumah kita. Nah, kita tuh bisa nambahin 5 ya, chord 5 dari A ya. 5-nya tuh apa? 1 2 3 4 5. Jadi kita mainin ini nih. Kita main 5 mayor. Kalau bisa ada 7-nya. Lebih enak kan? Jadi contohnya begini. Kalau contohnya kita tadi C A minor, jadi progresi itu doang. C ke A minor. Kita mau di tengah-tengah C A minor, kita tambahin E7. Jadi begini. Nah, enak sekali kan rasanya ada ini nih. Ke A minor, ya. Kita langsung lanjut aja. Nah, ini adalah beberapa list dari secondary dominan yang bisa kita pakai, ya. Jadi D minor kita sebelum kita bisa masukin A7, ya. E minor kita sebelumnya kita bisa masukin B7 dan lain-lain, ya. Jadi tinggal dilihat di tabel ini saja. Nah, ini adalah contoh progresi yang terbentuk dengan secondary dominan. Ya, mungkin kalian sempat lihat di beberapa lagu pop contohnya. Ya, contohnya begini. Kita main yang pertama, C. Contohnya langsung C ke D minor. Kita bisa masukin A7 sebelumnya dulu. Kita masukin G, baru balik ke 1. Nah, itu contohnya ya. Yang kedua, G, terus kita pengen ke A minor. Kita tengah-tengahnya masuk apa? E7. Jadi yang terakhir itu yang D, G itu biar resolusi ke 1 aja, ya. Sekarang contohnya D ke G. Kita tengah-tengahnya masukin apa? Masukin D7. Ya, bisa kok. Nah, bisa juga ya. Bisa juga. F sebelum ke D minor kita masukin apa? A7.
Itu bisa ya. Bisa ya. Nah, jadi kalian tuh udah tinggal bener-bener latihan aja. Dan kalian semakin banyak latihan, kalian semakin bisa dan semakin cepet. Jadi kalian udah nggak bakal pakai rumus lagi. Kalian bener-bener kepikiran. Contohnya nih, C. Daripada kalian A minor, 4, 5, 1. Contohnya begitu kan. Itu progresi yang normal. C, 1, 6 minor, 4, 5, 1. Itu biasa di pop. Nah, kalian bisa tuh sebenarnya kalau kalian pikir-pikir, 6 minornya kita ganti 6 mayor. Terus 4-nya kita ganti 2 minor. Berdasarkan rumus yang awal-awal, versatilitas chord. Nah, rahasia kedua, belajar konsep 2-5. Nah, jadi 2 minor 5 itu adalah progresi yang sangat sering dipakai untuk kembali ke chord 1 atau chord tujuan. Ya, seperti konsep sebelumnya yang saya bilang ya, chord tujuannya kita jadiin rumah sementara. Ya. Nah, ini adalah pengembangan konsep dari secondary dominan sebenarnya. Jadi kan chord dominan tadi kan kita sebenarnya cuma nambahin chord 5-nya aja kan. Kita sebenarnya sebelumnya kita bisa nambahin 2 minor. Ya, sesimpel itu. Ya. Dan dapat digunakan di kunci apapun. Di kunci apapun. Jadi contohnya ada progresi nih. Contohnya 1 6 minor ke 4. Ya, kita tuh bisa. Contohnya 1, 6 minor, 4, 1. Nah, kita tuh bisa di tengah-tengah kita masukin 2 minor sama 5. Jadi contohnya chord yang aslinya begini, jadi kedengaran begini. Nah, kita bisa tuh, di antara chord 4, kita tengah-tengahnya masukin 2 minor sama 5. Itu contoh dari konsep 2 minor sama 5 ya. Kita langsung lanjut aja. Nah, contohnya nih. C ke A minor. Kita bisa masukin 2 minor sama 5-nya dari A minor. Ya, kita begini. Ya, itu maksudnya tulisannya A minor ya. Nah, jadi dari situ aja kalian tuh bisa menambah passing chord yang banyak dan menambah warna dari progresi kalian. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada di slide ya, tapi sebenarnya kalau contohnya dari C ke A minor, kita tuh biasanya dibanding kita pakai B minor, kita memakai B minor 7 flat 5. Ya. B minor 7 flat 5. Kenapa? Karena B minor 7 flat 5 itu adalah 2 minor dari kunci minor. Ya, sebenarnya ada di basic chord, tapi saya nggak pernah gitu ngulik, nggak pernah gitu approach, karena sebenarnya jarang dipakai. Tapi ini adalah trik yang praktikal. Jadi contohnya dari C ke A minor, kita mainnya begini. Nah, itu contohnya ya. Kita langsung lanjut aja. Nah, juga bisa kita pakai untuk ke chord F contohnya. Chord tujuan. Nah, ini juga sering banget muncul. Ya, ini sering banget muncul nih. Dari C, kan biasa orang langsung F. Tapi kalian bisa tambahin ini. Nah, bagus ya, nyambung ya. Itu dari C ke F. Bisa juga, sebelum D minor kita masukin begini. Nah, jadi sebenarnya udah banyak sekali possibility ya dengan secondary dominan ditambah dengan 2 minor sama 5 progression. Ya. Jadi contohnya nih, Love Yourself kita coba memakai konsep 2 minor sama 5. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Nah, itu tadi dia tuh. And if you think that I'm still holding on. Nah, contohnya nih, holding on. Kita bisa masukin, kalau ke F itu apa? G minor C7 ya. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Nah, jadi dari situ aja
lagu Love Yourself sesimpel itu kita bisa ubah menjadi sangat berwarna. Jadi saran saya, secondary dominan sama dominant 5 kalian harus kuasain. Kenapa? Karena sebenarnya dari dua manipulasi chord ini aja, manipulasi progression chord ini aja, kalian sebenarnya udah cukup. Serius. Saya tuh dulu ngiring, ini udah story time dikit ya. Saya dulu ngiring ke Baktian, bener-bener cuma mengerti konsep 2 minor 5 sama chord secondary dominan udah cukup kok. Rahasia ketiga, belajar konsep backdoor to 5. 25 yang dikembangkan itu tuh adalah ada konsep front door, ada konsep back door. Ya, front door itu tuh ada do minor 5 yang kalian semua tahu, yaitu D minor, G7. Tapi ada back door nih. Nah, back door unik nih. Gue masuk dulu ke konsepnya dulu nih. Jadi teorinya itu sama. Kita tuh nambahin chord 2 minor sama 5. Kalau pas mau balik ke 1 ya. Kan kalau mau balik ke 1 kita pakai 2 sama 5 terus baru 1. Tapi ya, 2 minor sama 5-nya kita nggak pakai yang natural. Kita pakai yang kita pinjem dari kunci yang 1,5 lebih atas. Ini mestinya ada tanda atas ya. 1,5 di atas dari kunci awal. Pasti kalian nanya, kenapa 1,5? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? Karena jarak 1,5 ini mempunyai relasi yang kuat ya. Contohnya mereka major-minor pair. Mereka ada konsep-konsep lain lah musik yang sebenarnya nggak harus gua kasih tahu ya. Intinya mereka tuh mempunyai relasi yang sangat-sangat kuat. Makanya bisa diganti. Jadi kalau main di kunci C, artinya kita pinjam 2 minor 5-nya dari kunci apa? F flat. Ya. Nah, rumusnya gimana? Kapan kita pakai 2 minor 5 ini? Jadi kita tuh bisa pakai di progresi apapun. Terus sebelum balik ke chord 1, kita tambahin 2 minor 5 dari backdoor-nya. Ya. Jadi mungkin kalian agak ada yang bingung, gue langsung masuk praktek aja nih. Contohnya nih, 2 minor sama 5 dari C kan adalah D minor sama G7 kan. Nah, kita ambil yang dari E flat atau yang naik 1,5. Artinya kita F minor sama B flat 7, kita gantiin nih D minor sama G7-nya. Nah, jadi penerapannya gimana? Contohnya ada progresi C, E minor, A minor ke C. Nah, daripada tengah-tengahnya kosong, kita bisa tuh tambahin F minor sama B flat 7. Ya, jadi bisa diartikan apa? Bahwa 2 minor 5 7 dari backdoor itu tuh sama dengan 4 minor sama 7 flat 7. Jadi kita langsung contohin aja nih. Maksudnya nih ya, C ke E minor. Bisa juga tuh. Cocok gak? Lumayan cocok. Di sini tuh cocok juga gitu loh. Jadi yang aslinya begini. 2 minor 5 1 kita bisa ubah gini. Cocok juga, cocok ya. Itu adalah konsep 2/5 backdoor ya. Gue bakal contohin di Love Yourself ini ya. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Cocok nggak? Cocok ya. Nah emang tapi sebenarnya 25 backdoor ini nggak selalu cocok di semua lagu ya. Tergantung melodi, tabrakan atau enggak, tergantung suasananya gimana ya. Tapi it's worth knowing ya konsep ini biar kalian bisa bereksperimen. Yang terakhir, ending terenak ya. Ending terenak ini sebenarnya gue nggak akan pernah buat video TikToknya. Kenapa? Karena terlalu susah untuk gue jelasin, ibaratnya gitu. Jadi gue pengen jelasin ke kalian yang udah beli nih, yang udah dapat modul advance ini. Yaitu apa? Kalian lihat nih. F sharp minor 7 flat 5, F minor. Ini panjang banget nih. Nanti gue langsung praktekin. Ini tuh cocok untuk menjadi progresi pas ending lagu, ya. Sebenarnya ini juga cerita yang unik ya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak belajar ini dari siapapun ya. Tapi gue ketemu satu YouTube video dari YouTuber namanya Jacob Kohler. Dia pianis juga, pianis jazz. Ya, gue belajar banyak dari dia, dari video-video dia. Nah, dia tuh pernah mainin ending ini. Gue eksplorasi, wah ini ending apa? Kok pas dia main tuh enak banget. Gue eksplorasi, gue dissect, oh ternyata endingnya begini. Nah, ini gak akan gue kasih tau ke siapa-siapa. Tapi kalian yang udah percayain gue, ini gue mau kasih bonus dari bonus lah. Sebenarnya tadi nggak ada materinya nih sebenarnya di kurikulum, tapi gue tambahin juga karena you guys harus tahu juga. Jadi kayak begini nih. Enak banget gak? Enak banget tuh. Jadi chordnya di Love Yourself jadi gini.
As if you think that I'm still holding on. Contohnya udah ending lagu. Oh, something you should go and love yourself. Nah, ini adalah ending terenak. Ya, nggak usah analisa. Ini asalnya dari mana, kenapa flow-nya begini. Tapi emang ini enak. Dan yang kalian sadar nih, ini yang unik nih. Ini tuh turunnya tuh urutan. Ta 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 ta. Urutan nih. Jadi kalian bayangin, yang kalau kayak begini jelek kan, kromatik, kalian bisa kalau tambah harmoni jadi enak banget. Turun doang kan, kalau begini doang jelek kan, orang dengernya apaan nih, jelek banget. Tapi dengan harmoni, harmoni emang hebat sekali ya. Bisa membuat yang gak enak jadi enak. Bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano jazz, ada playlist beberapa video yang sangat berguna untuk kamu. Dan bagi kamu yang pengen chord-chord jazzy, bisa nonton video yang ini.